A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah Masjid Al-Hasanah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, wabil khusus santri dan santriyah yang dimuliakan Allah. Kembali kita melanjutkan tadabbur kita, pengajian kita di malam hari Rabu ini atau Selasa malam Rabu ini, yang khusus topik kami sampaikan adalah perihal akhlak. Malam ini kita akan mengkaji tentang akhlak orang tua terhadap anak. Sebelum kita mengkaji tentang akhlak Rasulullah ini, bagaimana yang sudah diuswahkan beliau, yang dicontohkan beliau dalam kehidupannya, dan menjadi contoh juga bagi kita orang tua di dalam kehidupan kita hari ini sampai nanti akhir kehidupan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itu, sebelum kita mengkaji akhlak Rasulullah ini, marilah kita bersolawat agar kita dimudahkan, diberikan wasilah dan syafaatnya, karena kita akan mengkaji akhlak yang luhur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di tangan kita sudah ada kopian daripada salawat ini. Semoga bisa kita ikuti bersama-sama seperti yang sudah-sudah. Allah yang berjudul Marhaban ya Nabi, Salam Alaika. Marhaban ya Nabi, Salam Alaika. Marhaban ya Rasul, Salam Alaika. Marhaban ya Habib, Salam Alaika. Marhaban salawatullah Alaika. Marhaban ya Nabi, Salam Alaika. Marhaban ya Rasul, Salam Alaika. Marhaban ya Habib, Salam Alaika. Marhaban salawatullah Alaika. An-Nabi sallu alaih, salawatullah alaih. Wa yanalul barakah kullu man salla alaih. Kullu man salla alaih. Marhaban ya Nabi, Salam Alaika. Marhaban ya Rasul, Salam Alaika. Marhaban ya Habib, Salam Alaika. Marhaban salawatullah Alaika. Sallu alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah,
para jamaah yang berbahagia, wabil khusus anak-anakku, santri, santriyah yang dimuliakan Allah. Malam ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu akhlak terhadap anak. Berapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu akhlak anak terhadap orang tua. Sekarang kebalikannya, jadi akhlak orang tua terhadap anak. Kalau bicara akhlak orang tua, ada orang tua yang merupakan orang tua secara biologis. Orang tua artinya yang melahirkan, yang membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kemudian ada juga orang tua yang tidak secara biologis. Siapa itu? Siapa saja orang tua yang ada di lingkungan kita, lalu bagaimana sikap dia, bagaimana akhlak dia kepada anak-anak. Nah, ini termasuk dikategorikan sebagai akhlak orang tua kepada anak. Jadi baik anak yang dilahirkan secara biologis, terutama oleh seorang ibu, atau juga orang tua yang ada di sekitar kita, itu juga termasuk adalah bagian akhlak yang diatur di dalam Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana keadaan keluarga dan lingkungan kita hari ini? Di saat kita bicara akhlak tentang orang tua dan anak, tentu kita harus tahu bagaimana kondisi keluarga-keluarga dan lingkungan kita saat ini. Saya beberapa minggu yang lalu berkunjung ke LP anak, yaitu di Batanghari, ya Pak Ibu sekalian. Di sana saya menemukan puluhan anak yang dipenjara dengan berkasus-kasus, dengan berbagai modus dan kasus gitu. Sedih sekali kita melihatnya, ibu-ibu sekalian. Anak-anak itu ada anak SMP, ada juga anak SMA. Jadi dia memang dikategorikan anak-anak gitu. Apa kriminalitas kejahatan yang mereka lakukan? Di antaranya adalah tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita. Nah, inilah yang kita ingin angkat, bagaimana hubungan orang tua ini pada anak. Ternyata mereka ini rata-rata adalah orang yang kurang mendapat perhatian dan kepedulian orang tuanya di rumah tangga. Ada juga dari kalangan mereka yang broken home, keluarganya pecah, keluarganya berpisah, sehingga ada di antaranya yang hanya single parent, hanya dengan emaknya saja atau dengan bapaknya saja, sehingga mereka membawa dirinya melalui pergaulan-pergaulan di luar sana, di lingkungan yang tentu tidak mendukung untuk kebaikan. Awal-awalnya mungkin kecil, sederhana, lalu melebar, sampailah nekat melakukan berbagai tindakan-tindakan kriminal itu. Dan anehnya mereka bukan orang-orang yang kalangan yang miskin dan papa, tapi ternyata mereka juga adalah orang-orang yang mampu. Nah, Bapak Ibu sekalian, beginilah kondisi sebagian dari keluarga, orang tua, masyarakat kita hari ini, yang dampaknya kita lihat, kita rasakan pada anak-anak ini yang merasakan akibat daripada lemahnya akhlak orang tua kepada anaknya. Dan ini sebuah realita yang tidak terbantahkan hari ini. Dan umumnya mereka itu adalah disebabkan, didorong oleh media sosial yang luar biasa hari ini. Mereka melihat di media sosial informasi secara terbuka tentang kejahatan-kejahatan ini, dan modus-modus ini mereka tiru menjadi cara-cara perilaku kehidupan mereka. Nah, maka itu ketika kita bicara tentang akhlak, kan ada akhlak itu yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak kebaikan. Ada juga yang namanya akhlak mazmumah, akhlakul mazmumah, atau akhlak yang tercela. Nah, ini mereka juga melakukan akhlak itu.
tapi akhlaknya mazmumah, akhlak yang merugikan dirinya dan orang lain. Dan yang kita kasihan nanti, mereka adalah generasi-generasi masa depan, tetapi sudah dihilangkan, dilenyapkan oleh kehidupan penyimpangan akhlak mereka pada hari ini. Dalam Islam sudah sangat jelas, Bapak Ibu sekalian. Dalam ayat-ayat juga kita temukan, misalnya surah At-Tahrim ayat 6 misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah perintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Artinya apa itu? Barang siapa yang tidak memelihara keluarganya, barang siapa yang tidak memberikan perlindungan kepada keluarganya, maka mereka, kata Allah, akan menikmati azab neraka. Apakah neraka itu hanya ada di akhirat? Tentu tidak. Neraka juga akan dirasakan oleh keluarga itu dan anak-anaknya di dunia, seperti dialami oleh anak-anak kita yang di LPP ini tadi. Itu sudah mengalami neraka itu. Keluarganya juga malu, anaknya kehilangan masa depan, dan dia harus dibina. Dan biasanya pembinaan itu pun belum lantas menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif itu. Akan diperlukan lagi pengawalan, kemudian lagi pembimbingan dan perlindungan setelah pembinaan ini dari orang tua. Kalau tidak, dengan sangat mudah pengaruh lingkungan ini akan kembali membawa mereka, menyeret mereka pada perbuatan-perbuatan yang berbau mazmumah, tercela itu di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Allah tegas di sini memerintahkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, ya ayyuhallazina amanu. Jelas di sini dipinta pada kita, siapa saja kita, orang tua yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, wajib, kata Allah, kita memelihara, melindungi keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita dari berbagai kenistaan, dari berbagai akhlak tercela itu dalam kehidupan. Memang keturunan kita, anak-anak kita, atau anak yang ada di lingkungan kita, bukan anak kita biologis, itu semua adalah perhiasan dunia. Kalau Al-Quran mengatakan dalam surah Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinnatul hayatid dunya. Bahwasanya anak-anak, bahwasanya malu, harta benda kamu, kekayaan kamu, materi dan jabatan kamu, serta anak-anak kamu, banun, itu adalah perhiasan dunia. Zinatul hayatid dunya. Artinya kalau dia namanya perhiasan, maka dia adalah untuk memperindah, memperelok kehidupan kita, untuk menyenangi kehidupan kita diberikan Allah, agar kita tidak kehidupannya kering kerontang, tidak gersang. Jadi Allah berikan perhiasan itu. Dalam surah yang lain, misalnya dalam surah Ali Imran ayat 14 juga Allah katakan, zuyyina linnasi hubbus sahawat. Dihiasi kamu manusia itu dengan keindahan-keindahan di dunia ini. Kepada apa? Keindahan itu adalah pertama kepada nisa. An-nisa, laki-laki diberi keindahannya adalah perhiasannya wanita. Sebaliknya, wanita diberikan perhiasan keindahannya adalah pria. Perpaduan antara pria dan wanita itulah puncak keindahan dunia. Nah, kemudian dari keindahan-keindahan itu, kesenangan-kesenangan itu, kebahagiaan-kebahagiaan itu, Allah berikan lagi kebahagiaan, kesenangan yang lain. Apa itu? Kepada anak-anak, kepada harta benda yang kita dapat dalam usaha-usaha kita, dan berbagai emas perak, kendaraan,
rumah. Allah berikan pada kita. Itu semua ternyata adalah perhiasan dunia, zinatul hayati dunia. Siapa yang lolos ujian-ujian Allah yang diberikan dengan perhiasan itu, dialah pemenang dalam kehidupan. Dialah pemenang kehidupan dunia dan pemenang kehidupan akhirat. Rasulullah juga mengatakan selain itu adalah perhiasan dunia, tapi juga adalah dia fitnah, fitnatul hayatid dunya. Al malu wal banun fitnatul hayatid dunya. Harta kamu, benda-benda, materi, pangkat, jabatan yang kamu punya itu adalah semuanya fitnah, ujian. Jadi kalau tadi Allah katakan itu perhiasan dunia, zinatul hayat di dunia kita, Rasulullah mempertegas lagi selain itu adalah perhiasan, tapi juga adalah merupakan ujian. Jadi suami terhadap istrinya ujian. Sanggup tak menahan sabar dan ikhlas dengan istrinya yang suka nyanyok misalnya? Ya, kita ngomong sekok, dia ngomong limo misalnya. Itu ujian itu. Sudah ditakdirkan begitu memang. Karena otak kita ini laki-laki lurus. Kalau wanita, otak itu diberikan kebesaran oleh Allah, dia melebar. Maka itu kalau otak kita ini dibelah, otak wanita itu melebar apa-apa sekalian. Jadi kalau dia ngomong, jangan heran kita ngomong sekok, dia ngomongnya limo gitu. Kita ngomongnya datar, elok-elok, lembut-lembut, dia ngegas. Itu biasa itu. Itu ujian itu untuk kita. Telah tidak menghadapi kenyataan seperti itu. Nah, bapak-bapak yang cerdas, yang sudah lolos ujian itu, kalau melihat situasi seperti itu biasanya tersenyum manis. Melihat istrinya yang ngegas-ngegas itu. Nah, itu berarti lolos ujian tuh. Kalau dibalas pula dengan yang sama, kita ngomong sekok dia limo, balas pula limo, itu belum cerdas itu. Itu suami yang belum lolos ujian itu Bapak Ibu sekalian. Ini apalagi suami-suami yang muda-muda ini, itu ujian-ujian seperti ini paling banyak nanti ketemu. Seperti anak-anak Wahyudi ini kan, tergolong baru kan, walaupun sudah beranak. Tapi anaknya belum pernah nengok ya Bu ya. Pernah nengok anak Ustaz Wahyudi belum? Kayak kapan-kapan kita minta dia bawa ke masjid. Belum disyukurin ya anak ini. Kita minta nanti, namanya lupa dah tahu. Nah ibu-ibu sekalian, itu ya sebagai pengantar kita, bagaimana kedudukan kita di dalam Islam sebagai orang tuakah kita yang melahirkan, atau orang tua yang menjadi orang tua dari anak-anak kita yang ada di lingkungan kita semuanya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam teori pendidikan diberikan seperti misalnya teori-teori yang kita kenal dengan tabula rasa. Itu teori yang paling terkenal ya, yang ditulis oleh yang namanya John Locke, di mana dia mengatakan anak itu dilahirkan dalam keadaan seperti kertas putih, tapi dia punya memori. Nah kayak HP ada memorinya. Jadi kertas putih itu kitalah orang dewasa yang menulis kertas itu. Tulisannya apakah yang memang layak dibaca, apakah tulisan cakar ayam yang tidak dibaca. Jadi begitu digambarkan bahwa putihnya seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibunya. Oleh karena itu dalam teori ini dikatakan ada dua hal ketika dalam tabula rasa itu terjadi. Anak yang dalam keadaan kertas putih itu ada dua potensi dalam anak itu. Pertama ada potensi genetik namanya, keturunan dari orang tuanya. Jadi anak perilaku akhlaknya itu tidak jauh dari perilaku akhlak ayah dan ibunya. Kalau mak bapaknya bakhil, pelit, anaknya bakal pelit. Kalau mak bapaknya suka bersedekah, anak akan ikut jadi ahli sedekah. Kalau mak bapaknya ahli ibadah, taat, suka ke masjid, anak akan ikut.
Jadi kalau pepatah Melayu mengatakan buah itu tidak akan jauh jatuh dari batangnya. Kan tidak mungkin buah itu terlempar sampai ke batang yang lain, tapi tetap di bawahnya. Rasulullah juga mengatakan demikian. Jadi perilaku orang tua itulah yang akan menjadi cermin perilaku akhlak anak-anaknya. Maka itu teori ini mengatakan secara genetik, gen, bagaimana perilaku bapak dan ibunya, mak dan bapaknya, begitulah nanti akhlak anaknya yang akan meniru perilaku-perilaku itu. Yang kedua, teori ini mengatakan perilaku atau akhlak itu juga bisa keluar dari milieu. Milieu itu dibina oleh lingkungan. Nah, inilah namanya pendidikan. Jadi satu sisi kalau anak tidak belajar, tidak mengikuti pendidikan, dia akan mengikuti genetik orang tuanya secara otomatis. Tapi kalau dia berada di lingkungan, mengikuti program-program pendidikan, itu namanya milieu, lingkungan. Dan anak akhlaknya bisa dibentuk. Anak bisa dididik, bisa dilatih dengan pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh orang dewasa kepada anak-anak tersebut. Jadi dua itu munculnya akhlak pada diri seorang anak atau moral pada diri seorang anak. Satu sisi karena gen, keturunan orang tuanya, jadi dia ngikut apa perilaku akhlak orang tua, itulah yang ditirunya. Yang kedua, juga dimunculkan atau lahir karena dibentuk, karena pengalaman pendidikan dari orang dewasa kepada anak-anak. Ini yang terjadi. Bagaimana Islam memandang tentang hal ini? Teori tabula rasa ini seperti kertas putih. Sebenarnya ada kemiripan. Islam sudah 15 abad yang silam memberikan teori tentang fitrah. Yang dikatakan Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membentuk. Fa'abawahu yuhawwidani au yumajjisani au yunassirani. Orang tuanya, ini milieu ini. Lingkungan orang tuanya kah di rumah tangga atau lingkungan pendidikan masyarakat yang membentuk dia, yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Majusi, penyembah api itu, atau menjadikan dia Nasrani. Jadi di sini lingkungan. Siapa lingkungan itu? Orang tuanya dan atau lingkungan pendidikan. Jadi teori-teori John Locke ini yang modern ini dikatakan yang lahir abad 18-19 itu Rasulullah sudah membuat teori itu melalui hadisnya sudah 15 abad yang silam. Jadi artinya tidak ada yang berbeda antara pandangan-pandangan Islam dengan teori-teori modern yang dikembangkan oleh Barat itu, oleh John Locke dengan teori tabula rasanya. Jadi kalau kita katakan teori Rasulullah ini adalah teori fitrah, itu sudah lama, sudah ditunjukkan bahwasanya manusia lahir dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah manusia itu sama dengan fitrah Allah. Maka itu ketika anak melakukan penyimpangan, melakukan akhlak-akhlak tercela, berarti dia menyimpangkan akhlak-akhlak Tuhan, kefitrahan Tuhan yang ada dalam dirinya. Itu maksudnya. Jadi ketika kita hidup, ketika kita berada dalam kebaikan, kesolehan, akhlak-akhlak mulia, artinya kita berada dalam akhlak-akhlak yang sama dengan fitrahnya Tuhan. Ketika melakukan kemungkaran sekecil apapun, artinya kita melakukan pencideraan, penistaan akhlak-akhlak fitrah itu yang sama sebenarnya itu dengan nilai-nilai, yaitu fitrah ilahiyah. Maka itu dikatakan dalam satu ayat, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallaha fatarannas 'alaiha. Mantapkanlah hidupmu, mantapkanlah dirimu, mantapkanlah perjuanganmu dalam kehidupan ini dengan kehidupan bersama Allah, dengan perjuangan bersama Allah, dengan berbagai pengabdian semata-mata karena Allah. Kenapa? Fitrah manusia itu sama dengan fitrah Allah. Maka itu jangan pernah kita ingkari fitrah itu, yang artinya ketika kita mengingkari fitrah kebaikan, kesolehan,
dan mengingkari ketaatan kepada Allah, artinya kita menghilangkan fitrah kemanusiaan itu yang selaras dengan fitrah Allah dalam kehidupan. Artinya kita menodai kemanusiaan kita dan menodai kefitrahan Allah yang diberikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak sekali Al-Quran memberikan rujukan bagaimana akhlak orang tua ini terhadap anak. Apa yang harus dilakukan sebagai akhlak orang tua itu pada anak yang pertama kali dan yang utama. Kita temukan misalnya dalam surah Luqman ayat 13, di mana Allah mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa artinya itu? Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Artinya jangan syirik, jangan meninggalkan Tuhan, jangan menduakan Allah. Allah itu maha cemburu. Ketika kita menduakan Tuhan dalam kehidupan kita, Allah sangat murka. Maka itu dosa besar yang teratas, tertinggi di dalam kehidupan kita adalah syirik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apakah hari ini kita sadar nggak sudah melakukan syirik itu di dalam kehidupan? Contoh, azan sudah berkumandang, Bilal sudah memanggil kita untuk sholat, tapi kita masih larut dengan HP kita, masih larut dengan handphone kita, dengan laptop kita, dengan komputer kita, sehingga Allah yang sudah memanggil untuk sholat 5-10 menit kita abaikan. Itu contoh kita sudah melakukan syirik dalam kehidupan ini, meninggalkan Allah di dalam tarikan napas dan langkah kita. Itu sudah syirik. Kalau istilahnya syirik kecil, itu sudah jalan, sudah kena pada kita. Allah sudah panggil lewat azan, kita masih sibuk juga, yang ibu-ibu sibuk juga masih masak di dapur, yang bapak-bapak masih sibuk juga ngurus kesibukan dunianya. Itu sudah dikecam kita dalam pandangan sufi. Kita sudah meninggalkan Allah dalam kehidupan kita. Maka itu ada himbauan agar kita melaksanakan ibadah-ibadah ini di awal waktu, agar kita tidak dikecam sebagai orang yang fawailul lil musallin, orang yang melalaikan sholat, mereka yang melalaikan yaitu kehadiran agama di dalam kehidupannya. Ini contoh kecil. Padahal Luqman sudah ingatkan, wahai anakku, jangan engkau syirik, jangan engkau tinggalkan Allah, engkau gantikan Allah itu dengan kehidupan yang lain. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sebab syirik itu adalah dosa yang paling besar di dalam kehidupan kamu. Nah, maka itu setelah Allah ingatkan kita jangan melakukan syirik, jangan meninggalkan Allah, dalam ayat ke-17 katakan lagi oleh Luqman pada anaknya, ya bunayya aqimus sholat, dirikan sholat, tunjukkan ketaatan ibadah kepada Allah. Kalau sudah kita lepaskan semua Tuhan di dalam kehidupan kita ini, Allah tadi yang kita tempatkan pada posisi utama, yang terutama, ikuti dengan sholat. Kata Allah, dalam Allah mengajarkan kepada Luqman di dalam kehidupannya. Jadi ini yang pertama dan yang utama, kewajiban orang tua mengajarkan pada anaknya, memperkenalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan. Dan kemudian diikuti dengan aqimus sholah, mengajarkan mereka tentang bagaimana sholat, mulai belajar dari sederhana, memahami, mengerti dan bisa melakukan sholat itu, sampailah nanti kesempurnaan bacaannya, sampailah bisa mereka sampai pada akil balik, sehingga itu sudah menjadi kewajiban dari mereka. Dan kewajiban kita orang tua
memperkenalkan, mengajarkan anak-anak kita tentang Allah ini dalam kehidupan, dan tentang sholat itu yang paling utama dalam kehidupan. Di samping hal-hal lain yang tentu saja dalam bentuk berbagai kelengkapan pendidikan lain, seperti juga dengan Al-Quran. Kalau ilmu maskawih mengatakan dua yang paling pokok, yaitu tanamkan di awal dalam kehidupan anak kita itu tentang keimanan dan keislaman yang tertuang dalam rukun iman dan rukun Islam. Bagaimana mereka meyakini, bagaimana mereka bisa menerima kehidupan dengan Tuhan, mengenal malaikat, mengenal para nabi, mengenal kitab-kitab, sampailah pada hari kiamat, dan juga qada dan qadar, takdir kehidupan. Itu diajarkan dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau enggak, kita tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Apa kamu dulu pernah mengajarkan Allah dalam kehidupan anak-anak kamu? Apakah kamu pernah mengenalkan malaikat-malaikat di dalam kehidupan anak-anak kamu? Apakah kamu mengenalkan Rasul-Rasul sampai Rasulullah Muhammad Rasulullah dalam kehidupan kamu? Kita akan ditagih Bapak Ibu sekalian. Karena ini diminta dari awal kita di dalam membingkai, membina anak-anak kita dengan milieu lingkungan keluarga itu adalah pengenalan keimanan dan keislaman ini. Sampailah pada hal-hal yang berkenaan dengan keislaman, kita ajarkan mereka syahadat yang benar, kita ajarkan mereka sholat yang benar, kita ajarkan mereka puasa, zakat, sampailah kepada perbuatan, yaitu kita melaksanakan ibadah haji atau umroh bagi yang punya kemampuan. Inilah yang awal, yang dasar kita wajib tanamkan pada anak kita, yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tentu saja yang menjadi kewajiban kita dalam surah An-Nisa ayat 9 misalnya, kita temukan kewajiban orang tua memberi nafkah lahir dan batin serta pendidikannya. Nafkah tadi sifatnya adalah fisik, sedangkan pendidikan itu adalah batinnya anak kita. Itu dituangkan di dalam surah An-Nisa. Dan juga ayat-ayat yang lain, ada juga dalam surah Al-Isra ayat 23 misalnya, yaitu diajarkan bagaimana berbuat baik kepada temannya, kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua. Dan demikian juga sebaliknya, bagaimana orang tua juga mengajarkan kebaikan, kesolehan itu pada anak. Dengan pola apa? Uswatun hasanah. Rasulullah sudah mengajarkan kita dengan uswah, contoh model kehidupan yang baik dan benar, dengan akhlakul karimah. Dan itulah yang kita contoh, bagaimana Rasulullah memperlakukan keluarganya, anak-anak cucunya, anak-anak, anak yatim, anak piatu di dalam kehidupan. Inilah pentingnya kita mengetahui bagaimana uswah, contoh-contoh yang Rasulullah berikan kepada anak-anaknya dan keturunannya, ahlil bait, sampailah kepada anak-anak di lingkungannya. Rasulullah sangat sayang pada anak-anak, jangankan dengan cucunya. Satu ketika pernah dia duduk didatangi oleh seorang yang bernama Al-Iqra. Al-Iqra ini curhat ria, menyampaikan keluh kesah kepada Rasulullah. Lalu ketika itu datanglah cucunya Hasan dan Husin. Ketika itu cucunya ini datang, dia langsung peluk, langsung dia cium cucunya itu dengan mesra. Lalu si Iqra bertanya, wahai Rasulullah, sebegitunya engkau pada anak-anak ya? Iya, kenapa memangnya? Harusnya begitu, kita sayang, kita lindungi, dan kita berikan berbagai kasih sayang mesra pada mereka. Lalu menangislah si Iqra. Karena Iqra ini sudah punya anak 10 orang, tidak pernah seorang pun diciumnya anaknya itu waktu masih kecil. Tidak pernah. Menangis dia melihat Rasulullah, melihat cucunya yang kecil-kecil itu dipeluk, dicium dengan kasih sayang. Dan dia menyesal sendiri sekali, anak-anak sudah 10 tapi tidak satu pun yang dia cium. Ternyata ciuman, sentuhan itu Bapak Ibu sekalian mengalirkan aliran darah kasih sayang
kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita di dalam kehidupan. Itu salah satu cara kita memberikan perlindungan, juga kasih sayang, cinta kasih kepada anak-anak kita. Demikianlah Bapak Ibu sekalian untuk tausiah kita malam hari ini tentang akhlak orang tua kepada anak-anak. Demikian, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.